Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah, teman-teman, pada video ke-68 kali ini pelajaran sangat-sangat mudah. Tapi ini sangat-sangat penting. Ya, akan percuma kita belajar tenses sampai 16 yang kita selesaikan pada video yang lalu ke-67. Nah, kalau kita tidak mahir pada video ke-68 ini yang saya beri judul cara tercepat menguasai bahasa Inggris dengan sempurna. Sempurna? Masa ada? There is no perfection in the world. That's right. Ya, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Tapi kita mencoba belajar itu dengan cara yang sempurna. Sehingga apa? Teman-teman punya pedoman. Oh, kalau ini dilanggar, Inggrisnya pasti salah. Tidak mungkin tensesnya betul semua. Kalau ini sudah salah, semuanya pasti salah. Ya, nah teman-teman seperti biasa, Young English School akan memberi teman-teman sesuatu yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Walaupun ini sebetulnya merupakan pengulangan dari pelajaran yang lalu, yang awal-awal dulu, tapi ini saya rangkum jadi satu. Anggap aja ini sebagai pengingat untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, dan dijamin tidak mungkin ada salahnya, ya. Nah, seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain. Kali ini perlu teman-teman ya, perlu disiarkan yang lain-lainnya, karena setiap orang yang ingin bisa bahasa Inggris harus tahu video ke-68 ini. Dan bisa tanya lagi di bagian komen. Okay, my friends, please get ready. We will talk about the most important lesson in English, okay? Video ke-68. Ya, ini tepatnya adalah 5 pedoman dasar bahasa Inggris. Oh, ini dulu sudah pernah ya, betul. Ini anggap aja sebagai pengingat teman-teman ya. Orang bilang reminder ya, pengingat. Nah, yang mengikuti mulai video ke-1 tentunya tahu ini. Oh ya, ini tak ulang lagi, yaitu apa? Cara tercepat menguasai dasar bahasa Inggris dengan sempurna. Ya, walaupun tidak ada kesempurnaan, semoga pelajaran ini memberi kesempurnaan, yaitu dijamin tidak ada salahnya. Ya, nah ini kita lihat. Tanpa menggunakan pedoman di bawah ini, siapapun tidak akan pernah bisa mengerti dan mengerti dan berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, tidak peduli siapapun belajar di New York atau di London atau di Melbourne, tapi tanpa pelajaran ini dijamin Inggrisnya tidak mungkin baik dan benar. Main tebak-tebakan ya. Kalau ini pasti ya. 1. Selalu lihat dulu ya, apakah ada kata kerja atau tidak. Nah, ini ibarat dulu saya tak ajari kan teman-teman ya, kata kerja kiri, to be, tangan kanan, kata kerja itu sudah pernah tak ajari ya. Nah, ini ibarat orang hendak menyeberang jalan. Nah, ini biar lebih ingat ya, menyeberang jalan yaitu apa? Kita harus selalu lihat-lihat dulu apakah ada kendaraan yang lewat atau tidak, gitu kan? Nyeberang jalan kan gitu teman-teman ya. Ada kendaraan yang lewat atau tidak. Tegasnya ibaratkan kendaraan itu seperti kata kerja, verb ya. Oh gitu ya, iya. Nyebrang jalan kan tidak boleh kita tiba-tiba langsung nyebrang gitu kan, tidak berani teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman ibaratkan kendaraan itu mobil misalkan, kendaraan ya, itu kata kerja, kendaraan bukan mobil tok ya. Sepeda motor, becak, sepeda semua. Anggapan itu kendaraan itu adalah kata kerja. Nah, ingat ya. Nyebrang jalan kan lihat dulu ada kendaraan apa enggak. Lah ini. Ada kata kerja, berarti tidak boleh memakai to be. Lah to be tahu kan ya. M, is, are itu sudah biasa, itu sangat mudah nih. Ini anggapan pelajaran awal. Ya, siapapun harus belajar ini dulu teman-teman. Ketiga, tidak ada kata kerja. Nah, berarti harus memakai to be. Kan gitu dari dulu teman-teman ya. Nah, to be itu tahu ya. M, is, are itu loh.
Nah, jadi kalau ada kata kerja tidak boleh pakai ya, tidak boleh pakai to be. Tapi kalau tidak ada kata kerja harus memakai to be. Persis seperti orang, nah ini main boxing. Sering saya bilang boxing tuh ya ini loh teman-teman ya, orang main boxing atau tinju, yaitu tangan kiri atau tangan kanan pasti maju salah satu kan tidak mungkin orang tinju maju dua-dua kan. Nah, itu sudah sering saya sebutkan. Nah, ya. Oh, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Orang tidak mungkin maju kedua-duanya, ya. Oh, jadi gitu ya. Oh. Kalau maju kedua-duanya kan tidak ada orang boxing maju kedua-duanya, ya. Jadi ibaratkan tangan kiri itu to be, ya. Tangan kiri to be itu MSR, teman-teman, ya. Nah, dan yang tangan kanan, ya, ini tangan kanan ini ibaratkan kata kerja, verb. Jadi harus selalu gunakan salah satu saja. Ya, nah ini kita lihat. Jadi yaitu memakai to be, ya, atau pakai verb. Jangan pernah menggunakan kedua-duanya, pasti salah teman-teman. Ya, nah jadi tidak ada ceritanya ini memakai to be dicampur verb. Nah, tidak ada teman. Kalau to be ya to be, verb ya verb. Ya, kalau dicampur itu pasti salah, pasti. Nah, kita lihat yang keempat, baru sesudah itu sesuaikan dengan waktunya. Nah, ini loh, waktu itu ya tenses tadi loh teman-teman ya. Cuman di pedoman ini, 5 ini cuma saya sebutkan 5 pedoman dasar ya, yaitu 1, waktu kebiasaan. Namanya ingat ya, waktu kebiasaan itu simple present tense. Atau waktu sedang. Nah, sedang itu present continuous tense, itu tenses juga ya. Nah, khusus untuk waktu sedang harus memakai to be plus verb ing, itu teman-teman sudah bisa, harus ya, to be plus verb ing. Nah, atau kata kerja bentuk ing, ya, kata kerja bentuk ing ibarat panci dengan tutupnya. Itu sering saya sebutkan panci dengan tutup ya, yaitu pancinya ini verb ing, ya, pancinya verb ing dan tutupnya itu to be. Nah, panci kan mesti panci dengan tutup ya. Anggapan pancinya verb ing, tutupnya to be. Nah, harus selalu bersama-sama ya. Harus selalu dipakai bersama. Ing dengan to be itu teman-teman sudah bisa ya. Itu bentuk sedang, present continuous tense, atau waktu lampau, simple past tense, atau waktu akan datang. Ingat simple present future tense, atau waktu sudah dilakukan. 5 kan teman-teman ya, waktu sudah dilakukan kan kita sebut simple present perfect tense. Nah, jadi keempat itu sesuaikan dengan waktu ya. Ke-1 nyebrang jalan, kedua nah tadi ya seperti boxing tadi ada kata kerja tidak boleh pakai to be. Kalau tidak ada kata kerja harus pakai to be. Lah, keempat ini sesuaikan dengan waktu ya. Nah, NB hati-hati. Kelima waktu tersebut paling sering dipakai dalam kebanyakan percakapan bahasa Inggris. Oh, 5 tok ya? Yes. Ya, 16 tuh mahir usahaan ya. Nah, tapi ini 5 ini harus teman-teman ya, dipakai dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Jadi, kita tidak perlu mempelajari keseluruhan 16 waktu yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kita sudah selesai kan ya, 16 tenses. Tidak perlu, sebetulnya tidak perlu ya. Yang sangat jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Oh, jadi 16 itu jarang ya, jarang. Tapi 5 ini pasti dipakai terus teman-teman. Nah, yang kelima, selalu perhatikan subjeknya, tunggal atau jamak, dengan melihat kata di belakangnya ya, dengan melihat kata bendanya. Oh, jadi kelima ini paling gampang tapi paling sering salah. Yaitu apa? Kita tidak melihat subjeknya, tunggal atau jamak, ya. Nah, dengan melihat kata bendanya ya, yang dilihat tunggal jamak itu kata bendanya. Jangan melihat bentuk kepunyaan, ya. Bentuk kepunyaan itu seperti my, your, ya, their, her, his dan lain-lain ya. Karena bentuk kepunyaan tidak ikut menentukan subjeknya, tunggal atau jamak.
Oh, jadi bentuk kepunyaan tuh tidak ikut menentukan. Tidak, yang dilihat tuh kata bendanya, ya. Nah, perhatikan ketentuan di bawah ini. Nah, kita lihat ini ya, bentuk kepunyaan. Jadi bentuk kepunyaan cuma ini, teman-teman. My berasal dari I, ya. Your berasal dari you. Her berasal dari she. His berasal dari he, tahu kan ya? Our berasal dari we. Their berasal dari they, ya. Nah, ini jangan dilihat, ya. Bentuk kepunyaan jangan dilihat. Kita lihat ininya, bendanya. Ya, jadi kalau kita bilang my friend atau your friend atau their friend, our friend, selama friendnya satu, to be-nya pasti is, ya. Is here. Tapi kok friends-nya banyak, ya, jamak nambah s kan, pasti are, teman-teman. Jadi kita bilang my friends, your friends, their friend, friend-nya banyak, to be-nya pasti are. Nah, sayangnya kita nih orang Indonesia, kita sering terpengaruh teman kami, our friend. Kami tuh lah we kan pakai are, betul kalau we pakai are, tapi ini kan bukan we friend kan, our friend. Yang dilihat friend-nya. Friend-nya satu, to be-nya pasti is. Oh, jadi teman kami, ya. Teman kami kan temannya satu, bukan kaminya lah. Yang dilihat bukan our-nya, bukan bentuk kepunyaan, ya. Sama dengan ini, my friends, teman-teman saya lah. Teman-teman saya pasti jamak dong. Nah, itu kita pasti pakai are, ya. Nah, jadi teman ini ada di sini, here di sini. Kenapa pakai to be? Loh, karena nggak ada verb-nya kan. Oh, ini boxing ya, betul sekali. Ya. Nah, jadi sekali lagi bentuk kepunyaan ini tidak ikut menentukan tunggal atau jamak. Ya, jadi jangan dilihat bentuk kepunyaan ini. Ya, yang dilihat itu adalah bendanya, tunggal atau jamak. Nah, kita lihat catatan ini. Jika 5 pedoman tersebut tidak dilanggar, ya, maka Anda boleh yakin, teman-teman boleh yakin, ya, bahwa bahasa Inggris teman-teman, bahasa Inggris Anda dijamin pasti benar dan tidak mungkin salah. Jadi yang ragu-ragu, nanti kalau salah gimana? Tidak mungkin. Selama 5 rumus dasar tadi, pedoman dasar nggak dilanggar, dijamin Inggrisnya tidak mungkin salah. Ya, kalau salah boleh maki saya. Ya, ini boleh maki saya di bagian komen, ya. Nah, ini kita lihat ini. Di bawah ini adalah kunci-kunci dari 5 waktu yang paling sering dipakai berdasarkan ini, ya. Pedoman boxing ya, tadi ya, tinju tadi ya, tersebut di atas ya. Nah, perhatikan, memakai verb atau memakai to be, itu jangan lupa loh teman-teman ya. Nah, kita lihat ini 5 waktu tenses. Saya bilang yang paling sering dipakai teman-teman ya. 5 waktu tenses dasar bahasa Inggris ini yang sangat sering dipakai dalam percakapan bahasa Inggris. Nah, kesatu ini adalah waktu kebiasaan. Nah, itu ingat ya, tense yang pertama dari 16 tenses itu yaitu simple present tense. Ya, dilihat pakai verb atau bukan. Kalau pakai verb ke satu, jangan lupa ya, khusus he ate harus ditambah ses. Ini sudah sangat sering saya ingatkan. Ya, kalau ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, ya pakai to be. To be-nya bisa am, is, are, plus bukan kata kerja. Ya, misalkan kita pakai kata kerja pergi. I go there every day. Tapi kalau he goes there every day. Ada verbnya. Kalau nggak ada, I am at home every day. He is at home every day. They are at home every day. Karena bukan kata kerja. Ya. Nah, kita lihat tense yang kedua yaitu waktu sedang. Namanya present continuous tense. Masih ingat teman-teman ya? Continuous pasti bentuk ing dan pakai to be itu harus panci sama tutup ya. Ini rumusnya am, is, are plus verb ing kalau ada verbnya ya. Misalnya he is eating breakfast. Dia sedang makan pagi. Ya, ada verbnya ing. Kalau nggak ada verbnya, sudah pernah tak ajarkan dulu, yaitu to be-nya tetap. Nah, ing-nya dari nggak ada verb pakai to be kan. Nah, jadi kalau tadi he is eating breakfast, ini enggak. He is being angry with me. Nah, kalau tadi itu dia sedang makan pagi, ini ya
dia lagi marah, dia sedang marah kepada saya. Ya, he is being angry. Ya, diikuti bukan kata kerja. Oh, I am being at home. Saya sedang ada di rumah. Being ya, iya karena sedang kan. Oh, tidak ada verbnya ya, makanya tidak ada verbnya, tetap ing-nya dari to be jadi being. Jangan bingung teman-teman ya. Kalau eat jadi eating. Ya, ini kalau verb eat jadi eating. Kalau nggak ada verb to be kan jadi being. Gitu aja kok teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Waktu lampau, simple past tense, tahu ya, nama-nama tense sudah akrab. Nah, waktu lampau pakai verb kedua, kata kerja bentuk kedua. Ya, misalnya, he went to Jakarta last week. Nah, he went. Lampau tidak ada SS-an ya. Nah, tapi kalau nggak ada verbnya, to be. He was in Jakarta last week. Nah, pakai to be, karena bukan kata kerja. Ini he. Kalau they ya, they were in Jakarta last week. Nah, gitu teman-teman ya. Yang keempat yaitu waktu akan datang. Ini sudah bisa simple present future tense ya. Rumusnya pakai will atau shall atau can atau may atau must. Rumusnya sama teman-teman ya. Sebetulnya akan datang cuma will atau shall. Tapi karena can ini artinya dapat atau bisa ya, may itu boleh atau mungkin, must itu harus. Rumusnya sama. Diikuti verb 1 ya, V1 ini tidak pernah ditambah SES walaupun untuk si it. Jangan lupa ya, ini saya sering bilang boleh pinter tapi jangan kepinteran. Misalnya I will go there tomorrow, tapi kalau he will goes there tomorrow, kan he, oh no, itu kepinteran, malah salah teman-teman ya. Jadi kalau sesudah will, shall, can, may, must tidak ada SS-an, jadi he will go sama ya. I must do it now. Kalau she must do it now. Tidak ada do-nya tambah S, tidak ada. Ya, jadi ini sering saya bilang boleh pinter tapi jangan kepinteran. Ya, jadi setelah ini kata kerja bantu will, shall, can, may, must hanya verb 1. Tidak boleh ditambah S, ES walaupun she, it. Ya, ini kalau ada verbnya. Kalau tidak ada, biasa teman-teman ya. Will, shall, can, may, must diikuti be karena diikuti bukan kata kerja. Ya, jadi I will be at home tonight. Oh, pakai be karena nggak ada verbnya ya. He must be very clever ya. Nah, dia mesti sangat pintar. Pakai be karena bukan kata kerja ya. Nah, yang kelima, waktu sudah dilakukan namanya simple present perfect tense. Perfect itu sudah ya. Masih ingat ya, selalu pakai have, has, diikuti verb ketiga kalau ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, ya pakai been kan ya. Ini sudah bisa teman-teman ya. Have, has, ingat ya, has itu untuk she, it, have untuk IUVD, diikuti verb 3. Misalkan, I have told you about this. I pakai have. Kalau he has told you about this. Verb ketiga ya, V3 ini kata kerja bentuk 3. Nah, kalau nggak ada verbnya, ya berarti pakai to be kan. To be-nya been. Ya, jangan bingung ya. Been ini jangan dianggap, kok bulat ya? Enggak. Kalau verb ketiga itu misalkan drink, drank, drunk. Ya, go, went, gone. Kalau been ini to be itu am is are ya. Am is lampaunya jadi was, are jadi were. Bentuk tiganya been. Jadi been ini sama dengan am is are teman-teman, tapi ini bentuk tiga ya. Nah, jadi kalau tadi he has told you, kalau ini tidak ada verbnya pakai been ya, diikuti bukan kata kerja kan ya. Nah, jadi kita bilang he has been at home now. Dia sudah ada di rumah sekarang ya. Oh, jadi pakai been karena nggak ada verbnya. Oh, jadi kalau I ya sama, I have been at school. Saya sudah ada di sekolah ya. Nah, jadi 5 pedoman dasar, jangan lupa teman-teman ya. Nah, coba saya perlu ingatkan lagi. Jadi kalau been ini gini teman-teman ya, supaya lebih mantap ya. He is at home every day. Pakai is ya. Tapi kalau lampau, he was at home yesterday. Oh, tadi everyday kan ya. He is at home every day. Kalau lampau, he was at home yesterday. Kalau dia sedang ada di rumah, he is being at home. Tidak pakai now, orang ngerti. Kalau being itu pasti sedang. Akan datang. He will be at home tomorrow. Oh, kalau yang ini, he has been at home now. Oh, jadi been ini sama dengan am, is, are, was, were,
bin gitu. Very easy, right? Nah, teman-teman, ini harus dikuasai. Siapapun yang belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman, kita telah selesaikan cara tercepat untuk menguasai bahasa Inggris dengan sempurna. Jadi, mungkin teman-teman tidak suka pelajaran yang lainnya, tapi ini harus, teman-teman. Ya, siapapun, mulai anak kecil pun, asal dia ingin bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar, boleh diajarkan ini. Dan ini katakanlah pelajaran wajib. Ya, karena apa? Tidak mungkin orang pandai bahasa Inggris kalau tidak belajar pada video ke-68 ini. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.